Jadikan perjuangan kita cukup para hadirin. Jangan sebatas hadir maulid pulang selesai. Hadir maulid pulang selesai, jangan. Tanamkan asar maulid di hati kita. Ayo, tadi Ustaz Abdul Aziz mengatakan, Anda cinta gak sama Nabi? Anda sayang gak sama Nabi? Anda rindu gak sama Nabi? Nanti kelak di padang mahsyar, tadi Ustaz Abdul Aziz mengatakan miliaran orang mau ketemu dengan Nabi. Tapi sinyal kita kalau buat dengan Nabi Muhammad, baca selawat yang banyak. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia yang malam melihat bacaan Nabi, duduk sama Nabi, makan sama Nabi, sholat sama Nabi. Beliau nangis di hadapan baginda Nabi. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana nanti aku di hari kiamat? Apakah bisa lagi memandang wajah engkau? Bisa lagi melihat wajah engkau ya Rasulullah? Anas bin Malik, wa kaifa nahna? Bagaimana kita yang gak pernah melihat Nabi? Mimpi juga tidak melihat Nabi. Ya Allah, minta ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Semuanya berikan hajat kabul kami ya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Allah dalam Al-Quran, ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada. Oh, mereka siang malam ibadah, siang malam sujud bin asari sujud, lalu ibadahnya kuat. Nabi sendiri atayatawaram rijluhu, sampai Aisyah mengatakan, lima tasawhada ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tapi jawab Nabi apa? Engkau sudah punya ampunan, engkau punya jaminan dari Allah, kau yang megang kunci surga ya Rasulullah. Sampai bengkak kakinya Nabi. Tapi jawab, apalah wahai Tuhan, aku nak bersyukur. Apakah aku tidak layak menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Sahabat begitu luar biasa ibadahnya, tahfidzul Quran. Ada satu sahabat satu rakaat aja di hatam Al-Quran. Ini perjuangan mereka luar biasa. Ini tarawih rakaat sujud, yattaquna fadlan minallahi wa ridwana. Insyaallah kita semua menjadi seperti sahabat Nabi Muhammad SAW. Saya pesan sekali lagi, cukup, nggak usah gontok-gontokan. Bersatu kita teguh. Pertolongan Allah akan datang kalau kita bersatu. Tapi jangan harap, walaupun 1000 doa ulama, kalau kita bercerai-berai, tidak bersatu, tidak akan turun bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada al-bala, yang ada afat, yang ada baliyat, yang ada musibah, yang ada segala macam longsor, banjir. Na'udzubillah, bersatu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allahumma hdina fiman hadai, wa afina fiman afai, tawallana fiman tawallai, wa barik lana fima a'adai, wa qina birahmatika syarra ma qadai, fa innaka taqdi wa la yuqda alaih, wa innahu la yadhillu man walaih, wa la ya'izzu man hadai. Tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil sultan al-wadihil burhanu al-maqsudi fi wujudihi karamuhu wa ihsanuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa azim ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Faqala ta'ala Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Al-ayah. Waqala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin azakumullah. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para kiai, para habaib min zuriyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bil khusus lil khusus kepada akhina ada illallah Al-Habib Syekh bin Salim Al-Attas, akhina ada ilallah Al-Habib Hashim bin Ali Al-Attas, akhina ada ilallah Al-Habib Fahmi bin Yahya, ada ilallah Al-Habib Abdullah ibn Fahmi Al-Attas, dan banyak lagi para habaib. Semoga mereka dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf para habaib yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Wabil khusus kepada aparatur pemerintah baik ABRI maupun sipil, dari staf Bapak RT ke RW ke lurah camat, semua yang insya Allah dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus lil khusus kepada mubalik kita yang baru saja tadi menyampaikan. Yang pertama akhina adailallah Habib Saihan bin Muhammad Salahuddin bin Jindan. Yang kedua adailallah Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Aziz mata'anallah bituli hayati. Beliau menyampaikan begitu singkat, padat, gamblang. Alhamdulillah. Ini udah setengah 12, masih terus Bu? Terus? Baik, kalau masih terus dengerin ya, jangan ada yang bicara. Saya ingin membawakan satu ayat Allah subhanahu, insya Allah manfaat semuanya. Saya mau tanya sama ibu-ibu, sudah berapa kali hadir maulid? Bu, berapa kali? Saya sering Habib hadir maulid di mana tempat? Tapi saya mau tanya, sudah megang kunci surga belum? Udah megang kunci surga belum? Inna lillahi wa inna ilaihi. Hadir maulid di mana tempat belum megang kunci surga, bagaimana mau masuk surga? Kalau saya punya lemari, punya berangkas banyak duitnya, ada dolarnya, tapi kunci nggak saya pegang, nggak bisa saya ngambil duit. Bu, belum punya kunci surga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan malam ini bawa kunci surga. Amin ya rabbal. Saya tidak berbicara tentang Rasulullah, sudah luar biasa. Tidak ada yang mampu kalau mensifati akhlak Nabi sampai Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Berarti ulama manapun tidak ada yang mampu. Bahkan 600 ulama mensifati Nabi, belum ada yang mampu mensifati akhlak Nabi Muhammad. Saya mau ambil satu sahabat Nabi saja,
yang malam ini kita lihat. Kita kenal Khalid ibnul Walid. Siapa beliau? Khalid ibnul Walid panglima perang. Setiap ada peperangan beliau lalu di depan. Pengen mati syahid, pengen lehernya terhunus dengan pedang daripada kaum kafir Quraisy. Suatu ketika beliau pimpin satu peperangan, ternyata umat Islam kocar kacir pada saat itu, diputur balik oleh Khalid bin Walid. Begitu balik sama Khalid bin Walid, beberapa pasukan kaum muslimin ditarik mundur, bukan berarti menyerah tapi mencari posisi politiknya orang dalam keadaan jihad. Ditarik mundur sama Khalid bin Walid. Begitu ditarik mundur, Khalid bin Walid baru terengah bahwa imamah beliau ada di tengah-tengah kaum kafir Quraisy. Beliau terjang, beliau masuk di tengah-tengah musuh. Lantas beliau ambil imamahnya. Sampai sahabat mengatakan, ya Khalid bin Walid, engkau gila, sebatas imamah engkau terjang musuhmu. Gimana kalau pala dan badanmu terpisah? Kata Khalid bin Walid, lebih baik pala dan badan saya terpisah ketimbang imamah saya terpijak oleh kaum kafir Quraisy. Kenapa? Karena di imamah saya ada sehelai rambut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditarik mundur. Khalid bin Walid masuk di satu bukit, dia bikin satu kemah. Anak buahnya semua istirahat dalam peperangan. Khalid bin Walid muter terus jaga, karena suatu ketika bisa terjadi serangan mendadak. Muter Khalid bin Walid dari belakang, kiri kanan, terus jaga sampai Khalid bin Walid naik di satu bukit. Ketika naik di satu bukit, Khalid bin Walid melihat ada gerombolan 1000 orang berpakaian putih-putih penuh. Lantas Khalid bin Walid penasaran, ini siapa? Khalid bin Walid naik di atas bukit, turun ke bawah. Sampai di bawah Khalid bin Walid masuk ke pasukan yang tadi begitu banyak. Di belakang pasukan tadi tersebut, di belakang dicolek orang yang sebelahnya sama Khalid bin Walid. Ente lagi ngapain kumpul di sini? Dia bilang, saya kumpul di sini lagi nunggu pendeta saya, rahib saya yang keluar dari goa. Dia akan memberikan nasihat kepada saya. Ditunggu sama Khalid bin Walid. Selang berapa lama pendeta ini keluar, Pak? Pendeta ini keluar dari gua. Pendeta ini tahu. Kata pendeta, saya hari ini tidak memberikan satu nasihat kepada kalian, karena di tengah-tengah kalian ada umat Muhammad. Khalid bin Walid bingung. Mau keluar takut dikeroyok, nggak keluar disuruh keluar. Coba tolong yang merasa umat Nabi Muhammad keluar dari kaum saya. Akhirnya Khalid bin Walid terpaksa keluar. Ketika mau dikeroyok oleh pasukan yang 1000, kata pendeta, jangan, tidak pantas kita 1000 orang mengeroyok hanya 1 orang, jangan. Saya mau tanya Khalid bin Walid, pendeta ini tahu, di kitab Injil tahu, sudah disebut nama Rasulullah, jujur, tablik, sidik, amanat, bahkan umat-umatnya tertera di dalam kitab Injil, disebut zaki, fatona, dan cerdas. Kata pendeta, Khalid bin Walid keluar, ditanya, wahai Khalid bin Walid, engkau min umat Muhammad? Betul. Saya mau tanya. Baik. Kata pendeta, nanti di surgamu itu katanya ada satu pohon namanya pohon tuba. Pohon tuba ini kalau begitu di taman di surga, masuk ke jendela taman surga. Adakah contoh di dunia? Kata Khalid bin Walid, ada wahai pendeta. Apa? Matahari ketika terbit, dia masuk jendela semua rumah. Baik, kata pendeta, nanti di surgamu ada lagi yang namanya tempat tidur. Tempat tidur itu kalau orang surga, ahli surga ingin tidur, terlintas saja itu tempat tidur, turun yang jaraknya 500 tahun, turun, naik, penghuni surga diangkat sama tempat tidur tadi. Lantas kata pendeta, berikan contoh
dunia. Kata Khalid bin Walid, ada wahai pendeta. Siapa? Onta. Tahu onta? Onta kalau penghuninya mau naik, dia tabaruk dulu ke bawah, baru penghuninya naik, baru dia. Kemudian nanti di surgamu itu ada satu air telaga, satu tempat, satu wadah, tapi airnya berubah-ubah. Ada rasa asin, tawar, asam, tapi satu wadah, satu tempat, tidak tercampur. Apakah ada contohnya di dunia? Lantas kata Khalid bin Walid, ada wahai pendeta. Apa? Air yang ada di tubuh manusia, air yang ada di tubuh, air liur rasanya lain, air keringat lain, air mata lain, semua satu wadah, satu tempat. Baik, kata pendeta, nanti di surgamu ada ketika orang makan apa saja tidak merasakan kenyang. Dia makan apa saja tidak akan merasakan kekenyangan. Apakah ada contohnya di dunia? Kata Khalid bin Walid, wahai pendeta, ada. Apa? Sang bayi di janin ibu, ketika dia ingin makan apa aja, ibunya pasti digugah. Pengen apa saja pasti ibunya digugah. Ibunya makan tapi nggak merasa kenyang. Baik, kata pendeta. Kata Khalid bin Walid, cukup wahai pendeta, Anda melontarkan 4 pertanyaan kepada saya, tapi saya belum melontarkan pertanyaan kepada Anda, satu saja saya. Baik, kata pendeta, apa pertanyaannya? Kata Khalid bin Walid, saya minta Anda jawab yang jujur dan konsekuen. Dengan apa nanti membuka kunci surga? Pendeta ini tidak bisa bicara, karena pendeta tahu di kitab Injil membuka kunci surga dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur. Kata pendeta, oh sudah barang tentu kalau membuka kunci surga dengan bertuhan kepada Isa dan Maryam, kadzab, bohong, dusta, kata Khalid bin Walid. Bukan itu membuka kunci surga. Anda lihat di kitab Injil. Kata pendeta, betul, saya berbohong. Membuka kunci surga dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur. Kata pendeta, wahai kaumku, saksikan saat ini, detik ini, aku ingin menjadi umat Muhammad. Dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur. Itu kunci surga. Udah punya, Bu? Nanti pulang baca, tiap sholat baca 7 kali La ilaha illallah Muhammadur. Insya Allah matinya husnul khatimah. Jelas. Ini Allah mengatakan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, yang bersamanya ma'an Nabi, asyidda alal kumpar, bentengnya Nabi secara syariat para sahabat. Coba-coba ini ganggu Nabi, coba-coba menghina Nabi, coba-coba melecehkan Nabi, pedang keluar terbentang daripada ulus lehernya. Kayaknya kalau ada seorang sekarang menghina Nabi, melecehkan Nabi, wajar gak kalau dibunuh? Halal gak? Saya mau tanya, halal gak? Zaman Nabi ada kok yang ngaku Nabi, Musailamatul Kadzab, makanya disebut sama Nabi Kadzab. Dia ngaku Nabi, disuratin sama Nabi suruh bunuh. Sekarang banyak ini, titelnya kiai lagi, bukan orang goblok yang ngaku. Yang menghina bukan orang bodoh, punya titel kiai, ilmunya pintar, tinggi. Itulah kalau sudah ditutup mata hati sama Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ini yang pertama, asyidda'u ala. Yang kedua, kata Allah, ruhama'u bainahum. Ini terpenting nih. Kita sekarang udah acak-acakan nih ulamanya nih. Sudah di kotak-kotak ulama kita. Kiai dengan habaib diadu domba, kiai sama kiai diadu dom, habaib sama habaib diadu dom. Lihat sahabat, ruhama'u bainahum, saling topang menopang,
saling bantu membantu, hartanya diserahkan sama Nabi untuk perjuangannya Nabi, bahkan jiwa raganya, nyawanya untuk syariat Nabi, untuk kalimat la ilaha illallah, pantang mundur. Mereka yang kita ucapkan, makanya mereka kalau tidak mati syahid, mereka nangis di hadapan Nabi. Mereka ingin lehernya tertunduk daripada pedang, saudara. Ini zaman sekarang. Coba jadikan ruhama ubainahum, jadikan qudwah Nabi, jadikan sahabat Nabi. Jangan kita saling caci memaki, saling hina menghina, saling gosok menggosok. Naudzubillah. Cukup, saudara. Hei umat Islam, cukup sudah. Ya, masalah khilafnya singkirin dulu, masalah yang furuk-furuk singkirin. Saatnya ini kita ukhuwah Islamiyah, saatnya kita bersatu, saatnya kita membelaikan barisan, saatnya kita tegak, saatnya kita amar ma'ruf nahi munkar untuk menegakkan, diangkat nanti 2024 agar bisa menjadi pemimpin yang adil, yang jujur, yang tidak menyusahkan rakyatnya. Naudzubillah. Kita minta sama Allah, tumbangkan mereka ya Rabb, yang khianat tumbangkan, yang korupsi tumbangkan, yang tidak sayang sama rakyat tumbangkan ya Allah. Cukup ya Rabb, kami banyak dosa ya Allah, tapi kami minta kepada Engkau ya Rabb. Hanya doa yang kami minta, hanya Engkau. Kami gak punya kekuatan apa-apa ya Allah. La haula wala quwwata illa billah ya Allah. Nanti 2024 ya Allah, minta pemimpin yang saleh, yang jujur, yang adil, yang menegakkan kalimat tauhid, yang sayang sama rakyatnya, yang punya khauf dan roja kepada Engkau ya Allah. Minta, kita minta. Saya pesan ruhma, saya pesan ulamanya ini. Kalau ulamanya sudah acak-acakan, ulamanya sudah saling gontok-gontokan, bagaimana umatnya, bagaimana pengikutnya ya Allah. Jadikan perjuangan kita cukup berhadirin, jangan sebatas hadir maulid pulang selesai, hadir maulid pulang selesai. Jangan, tanamkan asar maulid di hati kita. Ayo, tadi Ustaz Abdul Aziz mengatakan, Anda cinta gak sama Nabi, Anda sayang gak sama Nabi, Anda rindu gak sama Nabi. Nanti kelak di padang mahsyar, tadi Ustaz Abdul Aziz mengatakan miliaran orang mau ketemu dengan Nabi, tapi sinyal kita kalau kuat dengan Nabi Muhammad, baca selawat yang banyak. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia yang malam melihat bacaan Nabi, duduk sama Nabi, makan sama Nabi, sholat sama Nabi. Beliau nangis di hadapan baginda Nabi. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana nanti aku di hari kiamat? Apakah bisa lagi memandang wajah Engkau, bisa lagi melihat wajah Engkau ya Rasulullah? Anas bin Malik, wa kaifa nahna, bagaimana kita yang gak pernah melihat Nabi, mimpi juga tidak melihat Nabi ya Allah. Minta ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, semuanya berikan hajat kabul kami ya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Allah dalam Al-Quran, ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada. Oh, mereka siang malam ibadah, siang malam sujud, min asari sujud, lalu ibadahnya kuat. Nabi sendiri atayatawaram rijluhu, sampai Aisyah mengatakan, lima tasau hadza ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tapi jawab Nabi apa? Engkau sudah punya ampunan, engkau punya jaminan dari Allah, engkau yang megang kunci surga ya Rasulullah. Sampai bengkak kakinya Nabi. Tapi jawab, apalah wahai Tuhan, aku nabda syahid, apakah aku tidak layak menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Sahabat begitu luar biasa ibadahnya, tahfidzul Quran. Ada satu sahabat satu rakaat aja dia khatam Al-Quran. Ini perjuangan mereka luar biasa. Ini tarawih rakaat sujud, yattaquna fadlan minallahi wa ridwana. Insyaallah kita semua menjadi seperti sahabat Nabi Muhammad SAW. Saya pesan sekali lagi, cukup, nggak usah gontok-gontokan, bersatu kita teguh. Pertolongan Allah akan datang kalau kita bersatu. Tapi jangan harap, walaupun seribu doa ulama, kalau kita bercerai-berai, tidak bersatu, tidak akan turun bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada al-bala, yang ada afat, yang ada baliyat, yang ada musibah, yang ada segala macam longsor, banjir, na'udzubillah,
bersatu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina birahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaih wa innahu la yadhillu man walayh wa la ya'izzu man hadait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.